kita memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia anggota keluarga kita. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu saat matamu melirik. Oke baik, hari ini kita akan bahas amandemen UUD 1945. Amandemen itu bukan nama makanan ya? Mungkin nama buat tidur kali. Oke baik, sebelum masuk materi hari ini, ada yang tahu nggak kenapa UUD 1945 itu diamandemenkan? Saya Pak, supaya presiden selamanya nggak bisa berkuasa. Ya bagus ya. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Pak, agar rakyat punya kebebasan dan hak yang banyak. Tapi kalau kebebasan terlalu besar, bukannya malah bikin rakyat jadi sulit diatur ya? Kita tuh butuh pemimpin yang kuat nggak sih? Bukan yang terlalu banyak kebebasan. Kebebasan itu bukan berarti anarki. Justru dengan adanya amandemen, kita punya batasan keadilan. Dulu, masyarakat tuh tidak punya hak suaranya sendiri. Coba lihat sekarang. Dia bisa memilih pemimpin negaranya sendiri. Tapi emangnya rakyat cukup bijak ya dalam memilih pemimpin? Kadang kebanyakan dari mereka itu cuma memilih berdasarkan popularitas. Contohnya, kayak pemilu kemarin. Kebanyakan dari mereka itu lebih milih berdasarkan oke gas. Itu sebabnya pendidikan itu penting dalam politik. Kalau masyarakat kita tahu haknya itu penting, dia bisa memilih dengan bijak. Tapi tetap aja, walaupun ada amandemen, masih banyak tuh pemimpin yang masih mencari celah buat mempertahankan kekuasaannya. Janjinya transparan, tapi prakteknya Itu dia salah satu tantangan kita. Kalau demokrasi hanya pajangan, jangan sampai masyarakat itu nggak kritis akan kebijakan pemerintahnya. Bisa jadi kita kembali ke zaman dahulu, zaman dimana suara kita hanya formalitas. Tapi lihat dulu deh nyatanya sekarang. Banyak pemimpin yang bicara soal demokrasi, giliran dikritik, bilangnya malah mengganggu stabilitas negara. Bukan itu yang terjadi di era kepemimpinan Indonesia belakangan ini. Oh iya. Keputusan mereka itu kebanyakan malah mirip kayak kesepakatan elit yang lebih penting daripada suara rakyat. Nah makanya itu demokrasi itu cuma sekedar kata-kata di pidato atau baliho. Kalau suara rakyat itu penting saat pemilu doang dan dilupakan setelahnya, itu namanya bukan demokrasi. Tapi manipulasi dan bukan demokrasi. Oke, sudah. Ini salah satu diskusi yang bagus ya teman-teman. Justru ini alasan kenapa kita belajar konstitusi, supaya kita bisa jadi pemilih yang bertanggung jawab. Jangan biarkan kekuasaan merusak sistem yang sudah diperjuangkan dengan susah payah. Kita harus jadi agar demokrasi benar-benar berjalan sesuai yang seharusnya. Aku ingin menulis artikel berjudul Amandemen Perubahan yang Menyelamatkan Masa Depan. Oke, sekarang kita bagi tugas nih. Siapa yang mau wawancara? Gua. Ya elah. Masalah wawancara mah gua jagonya. Aku bisa cari berita di internet. Apa sih gunanya amandemen? Politik itu ribet. Serius, justru kita harus paham biar gak gampang dibodohin sama pemimpin. Aku bisa bikin artikel untuk majalah sekolah ini. Dah burung gue ini kagak gede-gede namanya. Gue lihat-lihat segini-segini banyak dari kemarin. Nah, lu baru beli kolak lu. Iya. Itu Bang Bayi itu. Bukan Bang Ali yang guru.
Gue gantung dah lu biar kagak kemana-mana. Ya, baik-baik lu di situ. Lu tumben-tumbenan lu di mana? Biasa langsung masuk lu. Ya emangnya kenapa kan kali-kali kayak kita di sini. Kali-kali biasa langsung masuk ganti baju habis balik sekolah. Ya apa lu di mari? Ya nggak apa-apa. Mau aja di sini ngobrol. Ngobrol apaan sih? Buset dah. Ngobrolin apaan? Kayak di zaman dulu tuh ada amandemen gak sih? Bujuk busa. Langsung ke sejarah begini pusing kepala gua lu nanya sejarah gini. Ada dulu mah. Ada dulu amandemen mah. Justru sebelum amandemen dulu presiden bisa seumur hidupnya ngejabat. Ngapa emang? Hah? Jadi kita punya presiden seumur hidup gitu? Lah, bukan cuma begitu. Dulu juga rakyat mah gak bisa milih langsung itu presiden. Yang pilih kan MPR dulu mah sebelum amandemen. Waduh, gawat dong. Berarti lebih beruntung kita hidup di zaman yang lebih demokratis ini gak sih? Demokratis kata lu. Ya emang sekarang mah bisa milih sendiri rakyatnya. Tapi tetap aja yang kuat pasti yang menang. Hah? Maksud kakek? Ya dulu mah presiden bisa ngejabat seumur hidup sebelum adanya demokrasi. Bedanya mah sekarang dibatasin jadi 2 periode. Ya tapi ujung-ujungnya kalau presidennya nyiapin penggantinya sendiri, apa bedanya? Jadi intinya kayak amandemen itu bikin rakyat jadi lebih bebas. Tapi kalau sistemnya masih kayak gini, tetap aja dong kita dikendalikan. Ya seenggaknya mah sekarang kita bisa ngomong, bisa protes, bisa debatin mereka. Ya tapi kalau ujung-ujungnya rakyatnya diem aja, mereka pasti seenak ya di sana. Berarti kita harus belajar berpikir kritis terus dong kayak. Ya tentulah harus belajar kritis terus. Tapi kalau kalian diem aja ya, ujung-ujungnya mereka seenak-enaknya sama kita. Makanya kita juga harus kritis. Halo Mas Surya. Ada apa ya nak? Aku mau nanya-nanya nih sama teman-teman aku. Boleh. Oke, kayak dulu ya Pak yang nanya. Oke. Pak, sekarang tuh apa sih dampak terbesar amandemen UUD 1945? Itu banyak sekali, tapi yang paling terasa rakyat sekarang bisa pilih presiden secara langsung. Nah, kalau dulu mah kita hanya bisa lihat siapa yang dipilih lewat DPR. Nah, sekarang kita semua punya suara. Nah, ya seperti milih pacar saja. Bisa aja Pak. Pilih pacar juga. Iya. Sekarang lebih transparan. Nah, bisa langsung ketahuan siapa yang dipilih. Tapi kalau kayak gitu Pak, pas misal nih gagal jadi presiden, bisa lain dong kayak gitu. Cepat sekali Pak Ari, tapi itu juga mengarah kepada pemerintahan yang lebih terbuka. Nah, asasi manusia juga lebih dijaga sekarang. Jadi nggak cuma soal presiden. Nah, tapi semua orang bisa dilindungi haknya. Wah, ini menarik banget. Jadi sekarang lebih adil gitu ya, Mbak. Bukan cuma pemimpin transparan, tapi semua rakyat jadi lebih terlindungi. Nah, betul. Kalau nggak terlindungi, nanti bisa jadi presiden kita yang marah loh. Oh, kalau begitu amandemen UUD sekarang kayak sinetron Pak. Betul, lebih seru, lebih nyata, dan lebih penting. Setuju sih. Tapi intinya ya, rakyat sekarang menurut aku ya Pak ya, punya kontrol lebih besar kan Pak? Betul, tapi jangan lupa kontrol itu juga harus disertai dengan pemahaman yang baik. Jangan sampai nanti malah bingung memilih. Pokoknya artikel saya akan penuh wawasan karena Bapak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, semoga kamu bikin orang lebih paham. Amin. Terima kasih Pak. Masih banyak ya, maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Bu, apakah amandemen berpengaruh soal pendidikan kita? Tentu, dengan adanya amandemen, setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak sampai tertutup. Pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang berkualitas dan tentunya juga gratis. Aku nggak nyangka amandemen juga untuk hak pendidikan. Aku kira cuma pemerintah dan polisi aja. Iya, aku juga baru tahu. Berarti semua ini berpengaruh sama kehidupan kita ya? Betul sekali, tanpa amandemen, banyak hak kita yang tentu tidak akan bisa terjamin.
Pendidikan merupakan salah satu pilar penting untuk membangun bangsa Indonesia untuk lebih baik lagi ke depan. Iya, sama-sama. Nah. Iya kok. Tapi gue belum pernah denger sih. Kayak buat ngikutin zaman gak sih? Kayak beri ketinggalan gitu sih. Oh, berarti si amandemen itu kayak apresiasi ya buat negara bisa berubah-ubah gitu sama kayak seragam kita itu. Kadang Kamis, kadang berubah, kadang Jumat ya. Berubah. Batiknya juga berubah-ubah. Iya, kayak Ultraman tahu. Ultraman itu bener banget gak sih? Kayak jadi kita tuh bisa bebas suara ya. Nanti kita juga bisa iya sih. Mau nggak? Banyak apa sih beli nih? Sweet vanilla ya. Ya tapi yang dikatain nama temen kita benar sih kayak kalau nggak ada sekarang tuh apaan? Iya, soalnya kan kita generasi ini nih, baru kayak benar-benar kita penerus bangsa. Bener-bener. Berarti kalau berarti bener ya. Kalau ada sekarang apaan? Iya, lu rame-rame di bawah pohon gini lagi pada ngapain sih? Ada itu. Apa? Mana? Sini. Saya tajam amat sono. Apa yang mau sih liatin? Maaf, gua sibuk banget nih. Bentar. Ternyata belajar konstitusi itu seru juga ya. Betul itu, wow. Dan kita harus jaga demokrasi ini. Ya gak, Pak? Oke. Tapi amandemen itu bukan cuma soal hukum, tapi tentang masa depan kita. Bernafas dalam ruang yang sama.